Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Telepon Tengah Malam bersama Deika Wesa di sini. Pada episode kali ini kita kedatangan satu teman saya dari SMA, namanya Fahmi Irfan. Halo Fahmi. Halo Dika. Halo. Gimana kabarnya Fahmi, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana Dik, sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Udah lama ya kayaknya gak ketemu tuh. Aku terakhir ketemu Fahmi kapan ya? Kayaknya sejak lulus belum ketemu lagi deh. Apa kapan? Pernah ya? Sih di Unpad ya waktu. Pernah lah. Iya, sekali itu. Pernah ya. Udah lama lah, berarti udah sekitar 5 tahun lah ya nggak ketemu. Akhir-akhir ini sering diskusi lagi di Twitter gitu ya Mi ya. Ya kecap lah. Gimana FYI, jadi teman-teman kalau misalnya nge-follow Twitternya Fahmi @Fahmi Irfan _ID, betul? Fahmi _Irfan. Iya, gimana? Sorry. Fahmi _Irfan. Iya, itu banyak insight-insight yang menarik, terutama soal coding gitu ya, karena memang bidangnya di situ, dan juga soal penanganan COVID gitu secara saintifik gitu ya. Satu hal yang menarik yang sering orang baca, Mi, Mane selalu melihat sisi lain gitu dari misalnya penggunaan masker, terus lockdown, dan lebih mengepentingkan ke test and tracing gitu. Itu kenapa tuh, Mi? Aduh. Apa ya? Ini aja sih, itu mungkin banyak yang jarang di cover gitu. Dan gue lu nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya ke influence sama luar sih. Kalau gue pribadi follow Dr. Michael Mina. Jadi dia dari US gitu, dan dia emang apa ya? Ya dia nge-push banget lah testing gitu, khususnya rapid test, karena di sana nggak dipakai untuk ini sih, untuk untuk tracing secara ini gitu. Mereka lebih ke buat ini aja, kalau misal mau ke public public facility, dia baru pakai ininya. Jadi nggak untuk tracing secara ini, karena gold standarnya masih PCR gitu. Padahal ya untuk bisa ya pandangan dia sih testing itu lebih semakin cepat gitu. Dia bisa semakin efektif gitu, karena yang butuh kita tahu ini positif, nggak boleh keluar, atau misal harus di karantina gitu, dibanding harus nunggu PCR yang lama gitu, walaupun lebih akurat. Ya ini aja sih, memperkaya perspektif aja sih. Iya, memperkaya perspektif ya, karena dalam artian PCR memang gold standard, tapi dia lama gitu kan, minimal ya tergantung duit yang lo bayar. Iya, tergantung duit yang lo bayar. Mungkin 1 kali 24 jam tuh udah cepet gitu kan. Sementara tes lain yang kayak antigen tuh bisa jauh lebih cepat daripada itu, dengan tentunya sensitivity dan specificity yang jauh lebih rendah juga gitu kan. Ya itu juga sih. Walaupun sih sebenarnya gue kurang tahu sih. Cuma kata dia kalau untuk ngedetek yang positif itu udah 90% lah. Iya, betul. Dan lebih cepat juga gitu. Istilahnya kalau udah reaktif antigen tuh ada kemungkinan besar 90%-nya pasti kena gitu kan. Nah, kalau lu positif udah bener lah kira-kira. Iya, betul. Kalau dia negatif mungkin harus PCR lagi. Iya. Negatif dan bergejala ya. Iya. Cuma kalau tujuannya buat catching yang positif biar gak nyebar ya antigen itu sih. Ya, antigen. Walaupun gue gak terlalu tahu secara medisnya gitu benernya gitu. Karena masih perdebatan juga kan. Ya itulah. Ya itu perspektif yang menarik. Terus beberapa bulan yang lalu lu kayak nge-reply atau nge-quote retweet juga tentang perbandingannya LA sama Sweden kalau gak salah ya. Dimana LA itu ternyata udah dengan digalakkan masker gitu, terus dengan prokes yang jauh lebih ketat juga, ternyata kasusnya tetap skyrocket gitu kan, dan tidak bisa dijelaskan juga. Oh itu
Itu gue nggak tahu juga sih, karena apa ya? Pandemic will be pandemic sih. Kayak maksudnya mau gimana lu konten pasti nyebar gitu. Iya pasti nyebar, betul. Tahu yang gue pernah tahu ya. Makanya tadi sih balik lagi kalau mau ngurangin angka penyebaran ya gimana caranya lu tahu dengan cepat gitu bahwa lu positif atau seseorang positif gitu biar ya mencegah itu gitu. Mencegah persebarannya makin banyak gitu ya. Iya. Walaupun di Indonesia sebenarnya udah dipakai ya kayak antigen di public mass gitu apa ya? Kayak mau ke keluar kota gitu kan naik kereta harus tes dulu. Cuma betul. Going beyond that tuh kayak bisa lu tes sendiri gitu. Cuma walaupun banyak inilah salah satu pandangan yang against tuh bahwa kalau nggak dilakukan sama profesional gitu, sama medical profesional, akurasinya turun. Ya mungkin itu juga sih concernnya daripada buang duit. Udah ada vaksin juga, vaksin aja gitu. Betul. Terus Fahmi ngikutin nggak data soal vaksinasi yang katanya per hari targetnya 500.000, sekarang realitanya sekarang udah bulan Juni aja masih berapa tuh? 150-an lah ya rata-rata hariannya. Aduh, gue nggak bisa komentar banyak soalnya susah juga sih. Contohnya banyak negara sih mungkin kita lebih bisa bersyukur ya. Ada kayak program vaksin gotong royong walaupun banyak kontroversi sana sini. Cuma itu bisa mempercepat lah. Kalau gue sendiri sih yang jelas asal yang umumnya nggak disalahgunakan gitu. Maksudnya yang umum ada porsinya, yang gotong royong yang mandiri itu porsinya ada juga dan benar gitu distribusinya. Soalnya susah sih, Malaysia aja struggle, India juga struggle gitu. India kan dia produce vaksin kan. Cuma dia struggle juga gitu. Ya masih untung Indonesia dapat, nggak tahu negara yang agak ini ya masih di bawah Indonesia gimana tuh. Iya, betul sih. Kalau diistilahkan memang Indonesia tergolong beruntung gitu ya dapat bantuan dari banyak negara soal vaksin. Cuma dulu ya mungkin yang jadi permasalahan adalah blundernya pemerintah tuh sesumbar aja gitu. Berani-berani bilang 500.000 sehari nationwide gitu. Sementara udah 6 bulan aja yang berjalan rata-rata hariannya sekitar 150.000, 160.000 gitu kan. Gue awalnya sih percaya sih kayak wah kayaknya mungkin bisa nih kan Menkesnya waktu itu baru itu kan terus dia bilang wah strateginya gini. Ternyata realitanya susah juga. Iya realitanya susah karena ya mungkin ada nggak tahu ya ada masalah di distribusinya kah atau di stoknya memang sengaja dicekik dulu karena kita belum punya stok yang banyak ya I don't know. Semoga aja makin naik angkanya gitu. Iya, semoga makin bagus lah. Oke, kita masuk ke topik utamanya. Jadi di podcast kali ini kita mau bahas soal pendidikan. Utamanya pendidikan pasca sekolah menengah atas atau SMA. Kebetulan saya sama Fahmi punya kesempatan untuk kuliah. Tapi alhamdulillahnya seperti itu. Tapi kita juga punya pertanyaan secara pribadi dulu tuh. Kenapa sih harus kuliah? Kalau misalnya ditanya tuh Mi sama gue, lu kenapa kuliah? Dulu kuliah kenapa ya? Mungkin ada dua sih. Pertama kayak ke bawah arus kan. Semua teman kayak habis SMA kuliah lah semua gitu. Satu lagi emang ada disaranin juga sih sama keluarga gitu. Sama terutama om gue gitu. Ya lu harus kuliah karena salah satu istilahnya safe knife lu gitu. Salah satu tools lu kalau untuk berkarir yaitu kuliah gitu. Itu sih mungkin dua itu sih. Belum ada kepikiran lain sih kenapa harus kuliah gitu. Iya, kenapa harus kuliah padahal kalau misalnya kita melihat lebih luas gitu, kesempatan-kesempatan lain selain kuliah, ya setelah beres SMA tuh nggak perlu kuliah gitu kan. Bisa kerja langsung gitu, kalau orientasinya ke kerja bisa nikah langsung, siapa tahu orang tuanya tajir kan gitu. Atau juga bisa usaha juga gitu kalau lo berani gitu kan. Cuma kenapa kuliah mungkin tadi jawabannya ke situ. Kalau gue secara pribadi
setelah sekian tahun kuliah gitu ya dan sekarang belum beres, gue kuliah sebetulnya orientasinya ke arah kerja sih. Lo ada kepikiran sebetulnya kuliah tuh cuma gue ngejar ijazah biar bisa dapat kerja kah, atau sebetulnya ada apa ya? Ada keingintahuan tersendiri terhadap ilmu pengetahuan yang harus dikejar di universitas gitu. Kalau gue sendiri ada dua opini atau dua pandangan yang gue pegang sih. Yang pertama secara praktikal emang buat kerja sih, mau nggak mau. Oke. Iya nggak sih, jelas banget gak sih? Lu sekolah sebenarnya mandat orang tua lu apa sih? Biar kerja kan? Biar kerja. Secara tidak langsung pun gitu. Lu harus sukses, terus harus sekolah gitu yang tinggi biar sukses. Ya itu biar kerja intinya. Cuma satu lagi gue pernah dengar dari Sabda PS gitu ya. Dia foundernya Zenius gitu. Jadi dia bilang sebenarnya ilmu pengetahuan itu untuk mencerahkan manusia gitu. Cuma gue itu terlalu filosofis banget. Terlalu filosofis, iya betul sih. Terlalu. Kalau lihat perkembangan manusia tuh kan emang gampangnya lah. Dulu kita nggak ada lemari es, terus ada lemari es gitu. Betul. Yaitu namanya peradaban kita makin maju gitu. Yaitu salah satu ilmu pengetahuan untuk itu juga sih. Cuma secara realitanya lah, ya pasti buat kerja gitu kalau sekarang gitu ya. Nah itu sih. Dan memang realistisnya kayaknya gitu sih. Kayak ya ujungnya buat kerja gitu. Cuma kalau dipikir ya Mia, siapapun orang yang menciptakan konsep kuliah, sebetulnya entah dia terlalu pintar atau gimana gitu. Maksudnya adalah kita menghabiskan sekitar 16 tahun umur kita buat ngabisin duit juga selama ya sekitar 16 tahun lah ya untuk mendapatkan uang gitu. Ini tuh konsep yang ridiculous kenapa gitu. Kenapa gak langsung aja gitu? Iya, kenapa gak langsung aja sih gitu kan? Kenapa harus melalui proses panjang gitu? Iya. Kalau menurut gue sih satu sih itu sih karena kalau kerja kan ada dua ya, ada yang entrepreneur atau self-planner, sama yang dia lebih ke karyawan gitu, ke pekerja. Nah itu kayaknya yang karyawan tuh kan nggak kebayang nggak sih lo tiap orang lahir terus lu jadi karyawan gitu, nggak mungkin kan? Iya, nggak juga sih. Makanya harus ada jarak gitu. Gue sih mikirnya ada regenerasinya gitulah. Tapi lu perlu jarak 16 tahun. Nah itu sih mungkin itu yang gue tahu. Jadi 16 tahun digunakan untuk mencari sebetulnya kita tuh mau jadi apa gitu ya. Iya, itu juga buat ini sih, buat kontrol sih mungkin sih. Iya betul. Soalnya gini loh, agak keluar dikit nih. Emang skill set apa sih yang lu pakai pas kerja gitu? Yang butuh apa? Iya. Sebagian besar tuh generik sih, kecuali yang udah fokus banget gitu. Kalau kerjanya kedokteran, kedinasan gitu, tentara, abri, ataupun lu hukum gitu. Nggak mungkin kan itu tiba-tiba lu belajar dari YouTube terus bisa gitu. Betul. Nggak mungkin dong. Makanya ada beberapa yang bisa gitu, secara orang general lu belajar. Mungkin kayak mungkin yang sekarang yang lagi ini kan kayak content creator ataupun lu marketer gitu, digital marketing ataupun bahkan coding gitu, lu bisa. Tapi kalau dokter perlu license segala macam kan, nggak mungkin. Nah gak itu sih makanya otodidak gitu ya. Iya, tadi perlu ada buat kontrol gitu. Ya, untuk dikontrol dan dibentuk selama sekitar 16 tahun gitu kan. Iya, ya buat buffer juga mungkin. Iya mungkin. Biar nggak semuanya ntar bingung, tiba-tiba terjun ke lapangan gitu, mau apa nggak ngerti, ya udah lu sekolah dulu lah. Iya, lu sekolah dulu aja. Generasi gue dulu aja yang masuk langsung ke industrinya gitu kan. Iya, soalnya industrinya kan terbatas juga kan. Iya betul. Terus tadi kan sudah terjawab kenapa kuliah. Fahmi tuh kalau nggak salah kuliah di TI ya, Teknik Informatika. TI, kenapa masuk TI? Nah, itu juga ajaib sih. Ya gimana tuh ceritanya? Gue gak ada kepikiran sih sebenarnya masuk TI itu.
tadinya tuh sebenarnya jujur pas kelas 3 tuh kayak galau gitu kan. Anjir mau apa ya? Temen dulu ke bawah gitu, teman-teman yang lain bilang, gue ini ITB gitu. Anjir gitu. Jadi ke bawah juga. ITB juga. Iya. Dulu bilangnya gitu, ITB. Cuma kesini pas kelas 3, waduh, kena matematikanya beliau gitu, matematika yang terapan, pusing. Pasti pusing. Fisika, aduh, nggak cocok ya. Kalau ITB kan agak tinggi kan standarnya. Iya, gitu. standarnya tinggi. Terus gue juga lihat opportunity gitu kayak apa ya? Kan dulu jalur undangan karena alhamdulillah gue keterimanya. Oh iya, oke. Isu-isunya tuh kan kalau jalur undangan harus lihat rekod kakak tingkat lah, harus saingan lu di situ lah gitu. Banyak pertimbangan intinya ya. Iya. Terus gue juga ya oke juga sih kata om, disaranin sama om gue gitu. Ini kayaknya IT naik nih gitu. Gue cari-cari tahu, oh iya IT gue bikin coding ini. Oh dulu pernah belajar juga nih sedikit nih waktu SMA. Kayaknya gue ngoprek komputer seneng juga. Akhirnya ya udah sih pilihan satu informatika. Kenapa Unpad? Nah itu tadi lihat strategi sih. Ternyata di SMA kita cuma 3 yang daftar situ. Oh gitu. Atau 4 ya. Gue dikit lah yang situ. Stay Unpad gitu. Ya udah situ aja gitu. Alhamdulillahnya masuk. Iya. Nggak ada aneh-aneh sih. Kayak mau, wah, ya ITB nggak mungkin lah. Nggak bisa. Saat itu ya. Oke. Tapi secara pribadi gitu, memang ada nggak sih kayak panggilan atau emang passionnya tuh di bagian IT gitu, Mi? Mungkin kelihatan ada sih, apa ya. Kalau gue trace back ya dari kecil tuh, dulu kan gue apa ya orang tua nilai ekonominya menengah lah gitu, jadi nggak bisa afford komputer di rumah gitu. Tapi dulu kayak ada pengen punya komputer gitu. Terus akhirnya agak remaja dikit tahu warnet, jadi sering banget di warnet sih, sering di warnet. Terus pas SMA gue suka film kan gitu. Nah itu mulai tuh intens nyari tutorial di YouTube, terus ngedit sendiri, coba-coba. Akhirnya seneng ngoprek komputer sih jatuhnya, seneng ngoprek softwarenya lah. Dan ya mungkin nggak jauh beda sih pas masuk ke sana, jadi kayak oh kayaknya suka juga nih di sini gitu. Mungkin itu sih tanda-tandanya. Tanda-tanda dan panggilan-panggilannya gitu ya. Iya. Panggilan-panggilannya, oke. Mengingat di IT itu, kadang anak IT tuh ngerasain gak sih bahwa apalagi lo dari jurusan itu kayak harus bisa segalanya gitu. Lu harus bisa ngoprek printer, terus ngituin motherboard, kelistrikan juga, software juga, troubleshoot juga gitu. Gitu gak sih kalau di realitanya? Kalau di realita iya sih, lebih banyak diminta tolong gitu sih. Tahu ini enggak, misal aduh wifi ini gak bisa kode kenapa? Iya gitu, wifi, HP. Tapi ya gue jawab sebisanya sih. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa gitu. Cuma itu umum banget sih emang. Kayaknya hampir semua mengalami. Semua anak IT gitu ya mengalami bahwa mereka harus bisa yang berhubungan dengan elektronik gitu ya. Iya, bahkan sampai digital marketing pun gitu bisa sampai sih. Bisa ngiklanin di Facebook nggak gitu? Ngerti SEO nggak gitu ya? Iya SEO. Ya gitulah. Ada nggak pengalaman kayak dimintain tolong yang bener-bener apa ya, orang tuh ngiranya itu bidang lu tapi sebetulnya bukan cuy, bukan, gue nggak ngerti gitu. Ada nggak yang sampai kayak gitu, sampai disuruh desain gimana gitu? Oh ya, paling benerin laptop sih, cuma itu sih benerin laptop atau benerin HP sih, gue nggak ngerti itu. Cuma nggak ada yang aneh banget nih. Dalam artian hardware-nya gitu? Iya hardware-nya. Laptop nggak bisa nyala atau HP-nya kenapa? Ya ke tukang servis lah. Iya ke tukang servis lah, kan gue bukan tukang servis gitu, gue ngurusin software-nya gitu ya. Iya. Oke. Terus mengingat sekarang nih, perusahaan-perusahaan besar tuh kan munculnya semuanya dari IT gitu. Sebetulnya kalau Mane tuh fokus di software kan berarti ya? Software development gitu. Software development.
harusnya banyak dong job yang kayak bikinin aplikasi gini dong gitu. Ada gak sih? Banyak gak sih yang kayak gitu? Karena tren pembuatan banyak. aplikasi itu sekarang lagi naik banget gitu. Gue sering denger banyak sih. Kayak kalau bikin aplikasi dari apa ya, custom gitu ya. Misal ada orang minta bikin aplikasi, itu banyak sih yang gue denger sih. Ke gue juga ada, tapi itu lebih ke relasi lah. Tapi kalau di luaran sana sih emang banyak banget sih. Karena mungkin apa ya, eh, ya untuk yang jelas sih bisnis sekarang butuh untuk ini sih, ngolah data sih, nyimpen datanya, at least nyimpen data customernya dan sebagainya gitu. Dan mungkin jika dia mau bikin sebuah produk gitu, makanya dia minta tenaga developer gitu. Ya itu sih, ya alhamdulillahnya itu juga yang lagi banyak, apa ya, bisa dibilang jobnya banyak sih itu. Kalau mau tahu untuk sekarang ya saat ini. Demand-nya lagi naik banget kan berarti ya. Mm-mm. Terus tadi rada nyinggung soal data. Sekarang kan kalau nggak salah lagi ngetren namanya big data gitu. Lu bisa jelasin nggak bahasa umumnya big data tuh gimana? Data ya. Jauh yang gue tahu big data tuh kumpulan data, yang gue tahu definisinya kumpulan data yang sangat banyak dan nggak, strukturnya susah gitu. Kalau tahu data gampangnya di Excel lah gitu, table. Itu kan udah structured gitu. Iya betul. Ada kolomnya, baris ke bawah, jenis datanya apa, apakah dia kata-kata, apakah dia numerik gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau big data tuh dia ada yang tabel, ada yang bentuknya apalah nggak jelas, ada teks doang, ada yang bentuknya mungkin binary atau apa gitu. Nah makanya dia jumlahnya banyak banget gitu. Gampangnya inilah, kalau apa ya? Kalau di pemerintahan mungkin lalu lintas lah. Lalu lintas kan ada mungkin, kalau secara kita tahu Google Maps ada GPS gitu. Iya. Data orang-orang yang pegang HP naik kendaraan kan itu banyak tuh GPS-nya. Belum lagi mungkin mau dihubungin sama data cuaca gitu. Bisa juga ntar dihubungin lagi sama data riwayat dia sakit gitu. Ya ntar lu, itu kan sebenarnya data doang tuh. Itu kalau lu simpen bareng ya itu namanya di data lake gitu, danau data. Nah kalau nah itu tuh ya mungkin bisa disebut udah big data juga sih. Dan itu kalau lu olah sih, sebenarnya big data tuh tujuannya untuk ngolahnya sih. Oh ada data banyak nih, nah lu bisa olah gitu. Ya itu istilah doang sih, big data tuh istilah doang. Intinya sih ujung-ujungnya semua data tuh lu apa ya? Intinya lu bisa gather semua sebanyak mungkin data, dan akhirnya ya lu simpen dulu aja lah. Nah nanti ada untuk ngolahnya lagi. Ngolahnya lagi tuh data sama data scientist biasanya kalau kita sebut. Itu sih big datanya sih ya, intinya karena sekarang udah era digital ya lu bisa gather gimana data caranya banyak data ya? gitu, karena betul. apapun bisa jadi insight sih. Itu setahu gue. Oke. Tadi data analis ini tuh dia menganalisis datanya secara orang yang menganalisis data tersebut, atau dia ada bantuan dari artificial intelligence gitu? Ya ada hubungannya ke sana sih. Tadi data scientist, data analis gitu. Ya dia orang yang ini sih. Kalau setahu gue dia yang ngedesain sebuah program gitu untuk mengetahui insight dari data-data yang ada gitu. Ntar dia outputnya mungkin insight-nya bisa apa ya? Bisa dalam bentuk grafis atau dalam bentuk apa gitu. Untungnya untuk nunjang bisnis gitu. Contohnya yang gue tahu kalau misal di Gojek gitu, dia pernah nulis kalau ini ya, sistem buat, gue lupa deh. Pokoknya dia untuk rekomendasi makanannya gitu, atau dia untuk yang gue tulis waktu itu apa yang gue baca,
untuk fraud gitu sih, fraud detection system gitu. Oke. Jadi ya itu kerjanya salah satunya dari tim data sih kalau kita sebutnya. Ataupun rekomendasi makanan gitu. Mungkin Dika dianalisis profilnya apa, sering pesennya apa, mungkin dia juga gabungin sama sebenarnya kan kalau apa ya, itu bisa cross site ini loh. Kayak misal aktivitas Dika di Twitter gitu atau di Instagram itu juga bisa mungkin aja ke link sama datanya dari Gojek gitu. Iya betul jadi sih. Dia bisa ngolah juga akhirnya. Oh rekomendasinya ini nih buat Dika gitu. Ya itu yang akhir-akhir ini orang mungkin sadar ya. Kayak misalnya gue nyari papan catur tuh dulu waktu heboh Dewa Kipas gitu kan. Tiba-tiba di Instagram tuh papan catur ada gitu kan. Di Twitter tuh ada ads-nya papan catur gitu kayak. Mungkin memang sudah multi platform gitu ya. Bagaimana data itu di-share ke berbagai macam sosial media yang kita milikin gitu. Gitu sih. Tapi data kayak gitu tuh kayak apa ya? Ini nggak tahu ya. Soal data privasi nih misalnya. Hal seperti itu tuh data theft atau sebetulnya kita tuh memang bersedia untuk dicuri karena kita terlalu malas baca end user license agreement gitu loh. Oh. Apa ya? Gue agak bias juga sih. Kalau gue sendiri sih itu apa ya, fair-fair aja sih, kayak lu datang ke mall gitu, terus lu dipantengin terus sama misal ada seorang supervisor di sana, lu kemana dicatetin gitu. Ya gimana ya? Udah di ranahnya mallnya dia gitu, gimana gitu. Kalau mau bilang privasi, gue nggak tahu juga sih. Itu kan sebenarnya yang ngegerakin lebih ke US kan, misalnya orang-orang Barat gitu. Ya, apa ya? Kalau dia lebih sensitif ke kayak ini sih Facebook, dia tuh contohnya Facebook dia pakai data orang-orang untuk dia lebih ke political sih, dia bisa ngedirect gitu. Kalau dulu tahu kasusnya kan. Jadi based on your histories activities gitu di Facebook, lu bisa dapat sebuah campaign yang sesuai gitu. Kayak misal orang yang suka Donald Trump, kriterianya misal dia cinta negara, benci sama atau rasismenya agak tinggi di orang ini gitu. Terus dia akhirnya ya bisa fall sama campaignnya dia gitu lewat data yang ada di Facebook itu salah satu ujungnya sih kenapa concern juga sama itu. Sama mungkin apa ya? Ya karena data yang dipegang banyak tuh bisa ini juga sih, kalau bocor mengancam kita juga sih. Betul. Mungkin dua concern itu sih. Walaupun secara ini sih apa ya? Agak susah juga sih. Intinya sih kita harus mawas diri aja kalau sekarang udah tahu nih bahwa aktivitas kita sebenarnya di sosial media tuh di track, ya mawas diri aja gitu, hati-hati aja gitu, jangan misal share security number kita atau info pribadi kita sembarangan sih. Terus ngomongin data pribadi lagi ya, kemarin kan heboh tuh ada 200 sekian juta data kita yang katanya diperjualbelikan, tapi secara umum orang Indonesia tuh memang tidak apa ya, gue baru sadar mengenai oh iya ya KTP itu data pribadi gitu, oh iya ya KK tuh dan identitas lain tuh data pribadi gitu. Sementara kita tuh dengan dengan enaknya ya udah fotokopi KTP ya 3 lembar segini ya udah fotokopi ke sini ya itu sekian gitu. Itu tuh kayak bertolak belakang gitu. Apakah kita tuh memang belum aware dengan apa ya data privacy kah gitu, personal data privacy apa gimana ya gitu. Gue juga baru sadar sih sebenarnya. Iya kan. Akhir-akhir ini sih. Ya udah give up sama ini ya data-data kita. Soalnya apa ya, mungkin dulu nggak tahu ya, pas SMA gitu atau masih kuliah. Tapi pas sekarang misal nih ditarik-tarik, kalau ada orang yang jahil tahu nomor KTP kita ataupun kakak, udah bank tuh bisa jebol. Iya gitu. bisa jebol kan gitu karena. Dulu sih nggak tahu ya, karena ya
bang apa sih? Maksudnya isinya juga berapa duit gitu. Ya, paling berapa gitu ya, paling sisa-sisa cepet 200 gitu kan, itu juga nunggu diambil gitu. Iya. Kalau sekarang ya lumayan ya. Maksudnya ya hati-hati juga gitu. Betul. Bisa aja kan lu masukin kredit tipu-tipu gitu. Maksudnya data lu disalahgunakan untuk melakukan kredit ke sesuatu pihak betul. gitu. Itu sih yang bahaya sih sebenarnya. Belum lagi tiba-tiba ada orang yang nyamar dengan identitas lo gitu, melakukan aktivitas ilegal, terus lo kena imbasnya gimana? Kena imbasnya juga, cuma yang sebetulnya terasa gitu ya, kayak hampir sekarang setiap aplikasi yang berhubungan dengan fintech tuh kan pasti minta foto KTP, foto muka lo, sambil foto muka lo megang KTP gitu kan. Yang sebetulnya kenapa harus kayak gitu ya verifikasinya, dalam artian ini kan udah muka kelihatan, KTP juga ada gitu. Apa nggak ada cara lain gitu untuk verifikasi? Menurut tuh gimana, Mi? Wah, nggak tahu sih. Cara verifikasi ya. Sebenarnya ada nggak tahu ding. Itu soalnya pasti kayaknya aturan OJK sih. Yang gitu ya, iya sih. Lebih ke kebijakannya. Cuma ada satu yang unik sih, kayak di India itu ada. Dia tuh punya Aadhaar Project namanya. Oke. Jadi itu tuh kayak lu punya akun di negara lu lah gitu. Pakai gampangnya nomor KTP kita, sama fingerprint sama iris mata gitu. Wow. Sama nomor HP. Jadi kalau lo mau verifikasi bahwa yang daftar beneran Dika gitu, misal ke kecamatan gitu, udah lu tinggal cocokin misal Aadhaarnya apa, passwordnya apa, fingerprint lah, sama nomor HP misal. Oh ya bener nih Dika gitu. Ya udah, gitu doang. Nggak perlu fotokopi, nggak perlu apa gitu. Dan padahal kita memungkinkan banget kan untuk kayak gitu. Maksudnya proyek IKTP kita sudah ada. Di IKTP kita ada fingerprint juga gitu. Ya. Cuma kenapa tidak? Enggak tahu sih. Cuma resikonya ini sih. Itu kan jadi apa ya, data pribadi kita akhirnya tersimpan di negara gitu. Betul. Gampang kalau mau cari info orang ya attack ke sana gitu. Betul. Paling tantangannya di sana. Dan attack tuh selain ke sistemnya gitu, ke orangnya sih yang lebih vulnerable. Kayak lu misal diinstal malware gitu ke HP, ya udah semua keambil misal atau semua kena, bahaya. Okay. Sekarang apa-apa di HP lagi. Ya semuanya di HP gitu, kayak M-banking minimal ada gitu. Terus OTP pasti masuk ke HP gitu. Misalnya mau login Google di PC yang baru gitu, atau di PC asing kan masuknya ke HP gitu. Ya nggak nyangka juga sih bawa HP seperti itu. Coba itu sih masalah yang dari dulu gue bingung adalah kita tuh punya NIK gitu. Maksudnya NIK tuh bisa jadi single identity gitu, bahwa dari lu udah dapat NIK orang, dia tuh udah ketahuan, harusnya bisa berhubungan dengan katakan NPWP, SIM, medical records, akun bank, email dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Apakah sulit gitu mengintegrasikan data sedemikian besar, atau gimana ya? Padahal misalnya orang, saya misalnya nih ya, kita mau daftar fintech gitu. Untuk verifikasi fintech, masukin aja si NIK-nya sama foto KTP gitu kan cukup gitu. Setelah itu dia bisa kelihatan, oh orang ini tuh gini gitu kan. Iya gak sih? Iya, bisa juga sih. Cuma ya apa ya, itu triknya sih. Kalau terlalu ribet gitu, mungkin mempersulit kita gitu. Tapi di sisi lain ya itu agar lebih susah juga orang memanipulasi gitu. Kayak mungkin itu sih tujuannya dibikin ribet gitu. Cuma ya mungkin harusnya ada some better ways lah gitu, biar apa ya, mudah di kita, terus ya data kita juga terproteksi. Mungkin itu PR banget sih, gimana PR, caranya. Ya. Soal proteksi data, ya gimana? Tadi yang mengintegrasikan tuh yang gue tahu sih apa ya, susahnya tuh karena data tuh udah nyebar banget gitu. Misalnya di rumah sakit ada, di kepolisian ada, mungkin di perpajakan ada. Itu agak susah sih buat kalau udah ada ya. Kecuali lu desain dari awal nih, SOP-nya ntar kita kayaknya nggak mungkin juga sih. Tantangan banget. Karena udah existing sistemnya kan. Ya, tantangannya di sana sih mungkin.
Cuma yang gue lihat sih kayaknya Jabar, nggak tahu sih, semoga ada. Kalau tahu di Jabar tuh ada Jabar Digital Service ya. Oke. Itu udah mulai buat kemarin tuh yang gue tahu dia ini sih project-projectnya tuh yang kelihatan tuh COVID sih, Picobar gitu. Oke. Mungkin dia akan bergerak dari sana buat ya mungkin apa ya, memperbaiki sistem data untuk Jawa Barat lah mungkin. Nah itu mungkin bisa jadi contoh buat Indonesia nanti. Bisa ya, semoga aja. Cuma maksudnya dari dulu mimpi gue adalah gue datang misalnya ke kecamatan gitu. Kecamatan tuh nggak perlu minta fotokopi lain-lain lagi, tinggal NIK berapa bawa KTP gitu. Tinggal kan KTP kita udah ada chipnya, udah ada RFID-nya gitu kan. Kita tinggal tap kan istilahnya gitu, kayak e-money gitu. Dia udah langsung muncul identitasnya. Terus oh iya mau ngurus apa Pak? Mau ngurus ini gitu kan. Atau misalnya nanti gue ke kepolisian terus mau memperpanjang SIM, tinggal kasih KTP di tap, ya sok tinggal diperpanjang bayar segini gitu kan. It's heaven gitu. Iya, harusnya bisa sih. Ya tapi cuma mungkin tahu masih lama ya. Oke. Bukan masalah lama sih. Gimana masalah tuh? Niat. Iya sih, betul. Masalah niat, betul. Oke. Terus ini kita balik lagi ke topik utamanya ya, soal kuliah dan pendidikannya, terutama ke kuliah. Fahmi kan alhamdulillahnya sekarang udah beres. Terus setelah sudah beres itu pas lulus tuh sempet nyari kerja dulu lama gitu nggak, atau langsung dapat kerja? Kalau gue pribadi sih alhamdulillah sebelum lulus sudah ada kerjaan gitu. Okay, jadi mantap. pas ya lulus ini udah melanjutkan gitu ya, itu sih. Terus setelah lulus kayak gitu, menurut lu apa yang lo pelajari di kampus selama 4 tahun gitu, baik soft skill maupun hard skill, itu tuh kepakainya berapa persen sih di dunia kerja gitu? Yang paling sering dibahas ya. Iya, ini yang paling sering dibahas. Kalau di IT sih jujur apa ya, lebih banyak eksplor sendiri, gue bilangnya gitu ya. Pas kerja tuh lebih banyak lu belajar lagi, intinya itu. Oke. Cuma bisa dibilang basicnya tuh apa ya, basic kita mencari tahu tuh dari kampus gitu. Karena kayaknya sih ya yang gue tangkap gitu di kampus tuh selain soft skill ya, lu tuh belajar bagaimana cara belajar gitu. Belajar cara belajar, menarik ini, menarik. Maksudnya gimana tuh? Nah itu ya, gini deh, kasusnya sebenarnya di problem solving sih, kayak kalau di pemrograman lah khususnya gitu. Misal gue suruh bikin program untuk komparasi ini deh. Harus tahu misal nih dalam satu titik koordinat gitu, kira-kira ada sekolah atau rumah sakit di mana aja sih gitu. Oke. Jaraknya berapa sih dari sini ke sana. Nah itu kalau secara saintifik kan lu bisa melakukan, harus bisa di breakdown gitu. Masalahnya apa dulu sih? Betul. Nah lu harus tahu dulu masalahnya gitu. Apa udah tahu paham masalahnya, lu by step by step biasanya ya nyusun pertanyaan. Betul. Kira-kira apa yang gue butuhin nih buat nyelesain permasalahan ini? Gimana caranya? Itu biasanya udah praktikalnya ya lu googling sih pasti. Atau lu nggak tahu koordinat gitu. Koordinat itu apa, lu cari tahu dulu koordinat. Oh koordinat ini. Oh jadi maksudnya gue harus cari jarak antar dua titik sebenarnya, kayak gitu. Kalau Cartesius gampangnya. Ya gitulah. Jadi dari apa ya? Lu menyelesaikan masalah gitu. Tapi ya dengan metode yang lebih saintifik lah mungkin ya. Jadi ya itu sih, cara belajar. Nah kalau di kampusnya ya through exercise gitu, lu melakukan project. Walaupun kalau ujung-ujungnya sih mungkin nggak ini ya, karena gue itu mungkin masih agak ada terapannya lah. Kalau di bidang lain mungkin ada yang nggak kerasa gitu. Kayak pas kerja, dulu kuliah belajar apa, pas kerja kayak gimana ya. Siapa gitu ya. Mungkin esensinya yang gue dapat itu sih, belajar bagaimana
cara belajar sih. Berarti lebih ke apa ya? Kalau tadi bilang cara belajar tuh dulu kita kalau nggak salah semester 1 tuh kalau MIPA tuh ada apa sih? Pas TPB. Ya TPB tuh ada matkul yang ngejelasin soal itu apa ya? Pengantar saintek sama satu lagi apa ya? Mungkin. Lupa. Lupa. Ada 2 itu tuh pokoknya yang secara pribadi menarik itu pengantar saintek bagaimana metode saintifik tuh digunakan gitu kan. Ada satu lagi matkulnya gue lupa. Nah maksudnya mungkin yang didapat dari bangku kuliah adalah itu ya, yang akhirnya mungkin dipelajari di dunia kerja. Misalnya menghadapi satu masalah, masalahnya apa, lalu cara menyelesaikannya gimana, terus ya googling gitu kan. Iya, ya mindset sih jatuhnya kayak apa ya? Kalau lu suka ngikutin ini nggak? Apa ya, martial artist gitu, kayak komik atau cerita novel gitu. Nah kebetulan nggak. Pendekar Gimana tuh? Kalau yang dari gue banyak baca ya, misal lo sebuah seorang disiplin inilah ilmu bela diri sesuatu gitu, salah gampangnya karate deh. Nah setelah lo tahu basicnya gitu, lo belajarnya tuh apprentice biasanya. Jadi lu dapetin wisdom dari master lu gitu. Kayak gimana sih cara agar serangan lu, gimana sih cara nyerang yang benar misal, atau apa ya. Biasanya masternya tuh bisa bilang kayak gini. Kalau lu mau nyerang, lu tahan dulu sampai lu nemuin titik celah gitu. Baru lu serang. Misal kayak gitu. Nah lebih ke sana sih, kayak insight, tapi lu harus tahu basicsnya dulu gitu. Jadi ya tadi apa sih, gue agak lepas tadi. Itu soal cara belajar kan? Cara belajar. Terus tadi bahas ke komik kan? Bukan. Gimana? Yang udah gue lupa. Tadi bahas komik. Tadi sih ini sih belajar lebih caranya ya. Gue agak lupa ya. Cara belajarnya ya. Betul. Nah tadi sih, jadi lebih ke wisdom gitu. Kayak intinya lu tahu basicnya, terus apprentice sih biasanya lebih tepatnya. Berguru gitu ya. Advance-nya, iya berguru gitu. Karena apa ya? Kalau di gue sendiri gitu, kayak di programming sama sih. Pas ke dunia kerja, basically gue ngikutin culture-nya perusahaan, gue ngikutin senior di sana gitu. Gue dapat wisdom dari sana gitu. Cara nyelesain masalah, cara approach masalah, cara technical nih, kombonya kayak gini nih, kayak gitulah. Gitu sih. Kalau misalnya di presentasi, kejawab. Kalau misalnya presentasekan gitu, berapa banyak skill yang diajarkan di kelas ya, maksudnya basicnya gitu, yang akhirnya kepake di dunia kerja lo sekarang? Presentase aja berapa persen sih gitu dari skill itu? Susah ya kalau around 50 mungkin ya, atau di bawahnya juga nggak tahu juga sih. 50% ke bawah gitu. Ada lah ya. Berarti sisanya lebih ke ngulik sendiri gitu ya, Mia? Benar, ngulik sendiri. Karena kalau secara teknologi sendiri di kampus ya atau di industri nggak match, outdated, sebagian outdated. Makanya ya itu. Tapi karena kita udah basicsnya udah tahu dari kampus ya, udah kita tinggal kembangin aja, belajar sendiri gitu. Tinggal diulik aja gitu ya berarti. Oke, menarik. Oh tadi tuh ini ya, oh iya benar. Yang di kampus lo pelajarin apa, terus di dunia kerja apa? Tadi itu ya? Iya betul. Paling yang ada beberapa yang gue ini, kan tadi kita ada di awal tuh tentang ini kan, ada pekerjaan yang lo harus ikut jalur formalnya gitu, kayak kedokteran. Betul. Ada yang lo bisa ngulik,
Atau belajar sendiri atau Iya. apa ya? Gue sebutnya agak ini ya, general gitu skillnya gitu. Jadi yang di kampus lu bisa pelajarin sih yang gue dapet soft skill. Soft skill tuh berarti ya communication, presentation gitu, terus problem solving dan specific skillnya gitu. Misal lu anak statistik gitu, ya dan itu statistik tuh ya itu apa ya spesialisasi lo gitu. Tapi ya lu juga harus punya itu tadi communication, problem solving, terus teamwork gitu. Ya udah. Dan kalau bisa dibilang apa ya? Mungkin ini 50%, ini 50%. Nah, dengan lo kuliah, lo punya 50% satunya gitu. Walaupun 50% satunya yang kayak bisa dibilang soft skill lah. Itu bisa didapetin dimanapun gitu. Cuma ya lo dapat ini lagi 50% lagi dari spesialisasi lo gitu. Jadi lo bisa dapat lebih banyak inilah apa ya kesempatan gitu. Jadi lengkap gitu ya. Sementara 50% dasar atau basicnya tuh udah penuh gitu. Tinggal 50%-nya lagi tuh banyak ngulik, banyak baca, banyak atau soal kespesialisasinya yang menjadikan diri lo adalah diri lo gitu. Ya, selain itu kampus tuh ini sih bisa apa ya, menambah chance lo gitu, apa ya, menambah kesempatan lo gitu. Bayangin lo yang cuma lulusan SMA sama yang kuliah gitu. Chance lo untuk apa ya, lo dapat banyak insight tuh lebih gitu pas kuliah gitu. Mungkin lo jadinya tahu lo bisa kuliah di luar negeri, lo mungkin jadinya tahu apa ya, lo bisa punya relasi misal ke orang pemerintahan gitu. Betul. Ataupun kemana. Jadi kayak itu sih. Mungkin bilangnya orang relasi ya. Cuma kalau yang gue bilang sih itu knowledge ininya exposure. Nah, exposure sih. Orang yang cuma sampai SMA sama kuliah exposure-nya beda sih. Masuk dalam cara dia menyelesaikan masalah. Iya, betul. Salah satu gunanya kuliah mungkin itu. Cuma nggak tahu kenapa harus 4 tahun ya. Sama juga. Emang kalau nggak 4 tahun kira-kira harapan lo berapa lama? 2 tahun? 3 tahun? Nah, menarik nih. Gue tuh mungkin ini khusus di programan ya. Gue pernah baca gitu, dia tuh ada yang pernah bilang, yuk lu kuliah mungkin cuma perlu setahun, terus lu kerja, habis itu lu kuliah lagi gitu. Jadi lu kayak menerapkan apa yang lu pelajari, terus lu balik lagi ke kampus untuk mengulik apa yang perlu lu kembangkan di pekerjaan gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih. Itu menarik sih, cuma ya nggak tahu lah. Jadi pada dasarnya untuk ide berlaku di semua bidang. Nah gitu, iya. Pada dasarnya tapi dari ide tersebut tuh kan orang dikasih dasarnya. Lu udah dapet dasarnya, sekarang lu keluar cari masalah istilahnya kan gitu ya. Cari masalah. Kalau lu stuck, lu balik lagi ke sini. Lu belajar lagi, kita cari solusinya gitu ya. Itu yang mungkin nanti keluarnya outputnya jadi karya tulis juga, karya tulis ilmiah juga gitu. Ide menarik sih. Gue pernah baca, cuma nggak tahu sih apakah bisa diterapin di bidang lain gitu ya. Ya kalau bidangnya berjenjang sih maksudnya gimana ya? Kalau gue pernah ngobrol sama papa gitu ya. S1 tuh kan jadi ada 4 tahun. Tahun pertama tuh kayak apa ya? Ada sebutannya kayak sarjana madya, sarjana muda gitu loh. Jadi setiap tingkatan tuh memang dipersiapkan, jadi dari general terus dikerucutkan lagi sampai akhirnya misalnya semester 5, semester 6 kan sudah mulai penjurusan tuh. Kita sudah masuk ke minatnya kita di mana yang akhirnya kita spesialisasinya di situ gitu. Itu mungkin yang menyebabkan kalau ilmunya bisa setahun gitu, setahun dasarnya atau sampai ke spesialisasinya bisa setahun beres, ya mungkin seperti itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya melihat ke bidang yang memang butuh katakan 6 semester atau sekitar 3 tahun tuh untuk memantapkan insight atau pengetahuannya, ya mungkin butuh selama itu gitu. Oh iya. Kalau gue mikirnya gitu sih. Benar.
Tapi yang iya benar. Ya gitu ya. Gitu. Pertanyaan pamungkas. Jadi setelah sekarang sampai kerja dari lo TK nggak? TK. TK berarti tambah 2 tahun ya. 2 tahun tambah 6 tahun tambah 3 tahun. 6, 12, 14, 14 tambah 4 tahun lagi. Berarti 18 tahun belajar. Itu sebetulnya pendidikan tuh penting nggak menurut lo? Penting dong. Gimana tuh Karena pentingnya? secara dasarnya untuk mencerdaskan ya, kayak kita kan ada culture gitu, kayak gimana cara kita makan, gimana cara kita membersihkan diri gitu, gimana cara kita bertutur kata dengan orang lain gitu, apalagi ya biar kita inilah adapt sama society kita itu satu gitu, ya biar ya kayak mungkin kalau lu lihat di film-film ada orang barbarik gitu, ya kita nggak kayak gitu lah, kita ada adabnya gitu. Itu satu. Terus kedua ya cita-citanya untuk memajukan peradaban manusia ya. Mungkin kalau sekarang kita bilangnya teknologi lah yang kelihatan. Itu tadi sih gimana kita bisa terus gitu untuk berevolusi lah. Asik, iya. Mungkin sekarang teknologi atau mungkin hal lainnya sih. Mungkin sekarang selain teknologi kan kita ini kan gimana kita merawat bumi, mungkin itu juga sih salah satu yang bisa kita lakukan gitu, yang dipelajari dari pendidikan juga ya. Iya, cuma agak ini sih nggak tahu ya, sebenarnya ini agak balik lagi deh. Oke, boleh. Lo masih ada waktu nggak? Masih santai, kita santai aja. Kita santai. Yang gue agak sesalkan itu ya, pas SMA tuh kayak exposure-nya tuh dikit banget waktu mau kuliah gitu. Contohnya gimana tuh? Maksudnya gimana? Gimana ya? Lu bisa decide bahwa lu masuk, nah gini deh, lu kan pindah jurusan kan? Dari biologi ke psikologi ke manajemen. Panjang banget kisah gue soalnya. Nah, itu. Gimana lu bisa, gini, oke, sorry deh, agak ini. Gue lihat lu privilege lah, Dik. Bisa pindah jurusan kan? Oke. Nah, gimana orang-orang yang nggak privilege gitu? Ya dia stuck aja di situ. Dan apa ya? Gue bisa bilang mungkin dia 4 tahun ya nggak bisa optimal lah. Nah, yang gue jadi pertanyaan kenapa pas SMA gue nggak bisa decide, gue udah pasti kesini dan akan enjoy gitu. Misal gue ke informatika gitu, atau gue ke psikologi gitu. Kenapa gue nggak bisa decide itu? Maksudnya decide adalah memberi ruang untuk orang itu tuh menemukan panggilan jiwanya atau passionnya agar dia yakin gitu. Maksudnya gitu? Iya, soalnya kuliah tuh apa ya? Kan kita SD, SMP, SMA sama semua kan, pelajaran ekosistem mirip lah, mungkin beda sekolah cuma ya sama lah kayak gitu. Ini pas kuliah kan beda gitu. Yang lo pelajarin tuh udah lebih fokus lagi gitu. Nah, kenapa gue nggak bisa decide waktu SMA gitu? Karena yang gue rasain sendiri nggak bisa waktu itu. Hoki aja gitu, alhamdulillah ya. Informatika tuh ya nggak tahu, cocok aja gitu, alhamdulillahnya gitu. Cuma kalau gue lihat kasus lo gitu, ke biologi kan nggak terlalu kan. Nggak terlalu pindah juga. lagi gitu. Ya akhirnya pindah lagi, akhirnya pindah lagi juga. Nah itu. Kalau menurut gue, kenapa nggak bisa tuh, pertama dari kepadatan pelajarannya. Ya gue nggak tahu gitu kenapa pelajaran kita itu dulu padat banget gitu, dalam artian kita dulu matematikanya kan cuma sehari ya, cuma panjang gitu ya nggak sih, kayak 4 jam pelajaran. Ada 2 matematika. Iya, ada dua juga kan matematikanya, cuma maksudnya secara kurikulum padat, yang entah kenapa padat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tuh mungkin ketika SMA juga, lo sendiri kan lo udah tahu belum, kayak kelas 3 tuh gue mau nyasar ke sini gitu. Berapa persen berapa persen anak-anak yang memang gue mau misalnya yang ambis tuh gue mau ke FKUI atau gue pengen masuk
SITH stay ITB gitu, karena memang mereka tuh udah otaknya udah gila-gilaan gitu. Cuma berapa banyak itu tuh minoritas yang memang mungkin dari bayinya tuh udah nempelin di kamarnya bahwa stay ITB tuh dari lulus SD gitu. Sementara kan mayoritas orang iya ya gue mau kemana gitu jurusannya gitu. Cuma memang yang jadi pertanyaan yang sama gitu. Kenapa pas SMA tuh kita tidak diberi ruang untuk apa ya istilahnya? Lintas minatnya tuh lebih banyak gitu. Misalnya pelajaran lintas minat tuh nggak cuma dari IPA ke IPS, tapi misalnya bisa masuk ke pelajaran yang apa ya, misalnya ke seni musik gitu. Seni musiknya jadi nambah. Siapa tahu orangnya jadi masuk ke televisi dan film, atau ke televisi dan film, ke apa sih pendidikan musik UPI gitu, atau yang Institut Seni Indonesia gitu kan. Yang dulu gue bayangin karena di 2016 tuh katanya kita tuh kurikulum apa sih? 2013 ya? 13. Kita kurikulum 2013 kan, kita angkatan yang pertama. Nah, yang kirain tuh dia karena dulu rumornya semester kedua tuh kita udah gak belajar apa gimana gitu. Jadi kita cuma nyiapin UN sama menentukan kuliah gitu loh. Gue bayangannya gitu dulu tuh. Jadi iya karena ada beberapa rumor kayak gitu kan. Jadi kita punya persiapan untuk menentukan kuliah kita tuh kemana. Cuma ternyata enggak gitu. Iya tapi gak tahu juga ya kenapa gak diarahin ke situ. Cuma kalau diarahin kayaknya tidak terlalu banyak orang yang nyasar-nyasar gitu dan membuang-buang umurnya gitu kan. Bener. Itu yang masih pertanyaan sih. Menarik sih tadi. Tapi kayaknya emang masih belum terjawab sih itu masih misteri gitu ya. Iya masih misteri juga. Pas SMA itu nggak bisa. Kayaknya bukan cuma Indonesia deh, semua negara deh. Kalau gue lihat-lihat ya. Contohnya yang lain selain Indonesia. Soalnya gue bisa bilang tuh kayak di film sih. Karena tuh? Film tuh refleksi dari ini loh. Kehidupan realnya. Iya kehidupan realnya. Gampangnya di Indonesia deh. Ya mungkin semua negara Indonesia deh. Sinetron gitu. Emang kayak gitu di dunia aslinya. Ada orang saling apa sih sebenarnya iri gitu. Iya, ada konflik lah gitu ya. Konflik. Gitu bener. Nah gue lihat tuh di luar negeri ada juga film kan. Gampangnya apa ya? Spider-Man yang itu deh. Yang kartun itu sih yang terakhir tuh. Spider-Verse. Ya. Itu kan orangnya dia yang itu gitu ya. Pokoknya dia gak tahu kan mau yang itu gitu. Gue lupa. Kayaknya bukan deh. Dia pokoknya dia gak tahu mau kuliahnya apa gitu. Atau dia SMA juga gak tahu gitu. Habis itu mau apa. Ya itu. Karena kayaknya bukan problem Indonesia doang emang. Tapi khususnya di Indonesia ya. Kenapa kita gak bisa menentukan mau apa gitu setelah SMA gitu sih itu PR banget. Itu iya sih gitu? Betulnya PR banget dan memang daripada fokus ke naikin UN atau PISA mungkin ya mungkin itu salah satu attempt sih cuma gue nggak tahu ya cuma ya pertanyaan dasarnya mungkin itu sih kenapa nggak bisa gitu waktu SMA apa gitu habis SMA gitu ya itu pertanyaan menarik sih arahnya mau kemana dan mungkin setelah arahnya mau kemana adalah menormalisasi ya apapun pilihannya gitu misalnya enggak gue gak akan kuliah gue mau nikah aja gitu ya siapa tahu orang tuanya emang tajir dan udah emang capek gitu belajar kan tinggal buang-buang duit doang gitu kan boleh-boleh aja gitu mungkin sih karena ya benar sih setelah kuliah tuh kuliah di mana juga kan dalam masyarakat tuh matters gitu kuliah di mana misalnya jurusan yang gak populer filsafat kerja apa gitu kan itu kan jadi ya memang konstruksi sosialnya kan seneng komen aja gitu kan segala dikomen dan jadi kadang panggilan jiwanya udah ada cuma terbentur konstruksi sosial gitu bahwa misalnya gue pengen jadi arkeolog nih arkeolog tuh kan jarang banget gitu orang denger arkeolog tuh kerjanya ngapain sih arkeolog tuh ngituin apa sih gitu loh karena nggak kelihatan di masyarakat. Iya, karena nggak kelihatan juga gitu. Dan memang konstruksi masyarakat kita senengnya kalau nggak dokter, tentara, insinyur,
Apalagi tuh PNS, udah kan? PNS. Ya. Sisanya mah Karena kayak, oh iya tahu nggak gitu. deh kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kelihatan, yang lain tuh nggak kelihatan. Iya kali ya. Iya kali ya. Terbatas juga di SMA kayak pilihan lu apa. Ya udah ITB juga banyak sebenarnya kan jeroannya gitu. Apa? Gitu. Karena lu nggak tahu, mungkin kan exposure ya. Satu jawabannya pas SMA tuh exposure. Soalnya kan dikenalin kuliah tuh pas apa sih? Pas itu loh kunjungan itu cuma berapa menit. Tahu Iya, apa yang gue aja. awal semester 2 gitu ya, Januarian gitu kan. Iya anjir. Tahu apa ya? Kalau Alumni orang yang nggak ngulik ya maksudnya. iya, alumni pada datang terus pamerin jas alma maternya Jahim. gitu kan. Oh ya, Almet Link kok Jahim. Iya, jas alma maternya ini kalau kalian masuk UI kalian dapat jakun gitu kan. Jakun apaan Kang? Jaket kuning. Oh, jaket kuning. Ya, ya memang harus ngulik sih. Jadi memang apa ya? Kalau menentukan pilihannya menurut orang karena tidak difasilitasi dan tidak istilahnya distimulasi oleh sekolah, memang anaknya harus nyari sendiri gitu. Misalnya dia pengen jadi dokter gitu kan, yang paling umum katakan anak kecil pengen jadi dokter, ya dia mungkin udah pengen jadi dokter gitu. Cuma untuk kejurusan yang lain ya memang harus ngulik secara pribadi karena ada banyak banget kan bidang yang ada di universitas gitu. Misalnya di MIPA aja ada banyak cabangnya gitu kan. Gitu sih. Cuma menarik sih, menarik bagaimana kita menstimulasi anak-anak. Lu udah tahu belum mau kemana, mau apa gitu. Itu aja. Pusing. Ya. Menarik. Soalnya adik gue juga udah kelas 3 SMA sih. Mau masuk lah. Ya itu sih. Gue juga bingung. Iya. Dia juga bingung mau kemana. Gue juga bingung. Iya. Nah harusnya sih. Oh iya. Tujuan pendidikan tuh kayaknya harusnya ya. Ini sih. Freedom sih. Membebaskan. Jadi gitu. Kayak lu bisa milih. Lu mau kemana gitu. Dan selain freedom ya lu bisa berdikari gitu. Lu bisa berdiri sendiri, entah itu menghidupi kehidupan lu sendiri, memenuhi kehidupan gitu, ataupun lu untuk menjadi bermanfaat buat masyarakat gitu. Punya lu freedom dan berdikari sih. Salah satunya. Setuju. Itu juga pendidikan tuh. Kayak itu pentingnya pendidikan gitu ya. Terus apa ya? Kalau misalnya tadi kan adiknya katanya mau masuk kelas 3 ya sekarang. Iya. Terus udah ada gambaran belum? Dia minatnya apa? Atau mau ngikutin lo sebagai kakaknya? Atau dia mau ngikutin siapa gitu? Mau jadi apa gitu? Dia udah pernah bilang atau lo pernah nanya gitu gak sih? Gue pernah nanya sih. Cuma dia juga belum kebayang sih. Dia juga apa ya gitu. Nah itu makanya gue juga ketrigger ya. Ya juga ya dulu pas SMA juga gue bingung sih mau. Iya jadi ya gue tanya adik gue nggak ngerti gitu mau kemana. Sama sih gue juga nggak. Gue coba mengarahkan lah apa aja gitu ngasih exposure. Cuma ya itu tadi sih ya dia yang harus bisa ngejawab semua itu karena dia yang memilih gitu. Iya betul. Dia yang milih dan dia yang ngejalanin nantinya gitu kan. Gue sih nggak masalah ya dia mau ambil apapun yang itu gitu yang mau dia pilih gitu. Cuma ya asal dia ya bila apa ya enjoy lah atau apa ya sesuai dan sesuai iya aja. betul. Cuma susah ya itu. Aduh. Iya kadang kayak dilemanya adalah kesesuaian tuh belum tentu istilahnya secara apa ya untuk masa depannya tuh bagus gitu, dalam artian secara general bagus gitu, misalnya prospek kerjanya bagus atau gimana, tapi dia seneng gitu, kayak misalnya seneng ke musik gitu ya, sorry to say gitu, musik tuh secara industri menurut gue kayak hancur gitu, satu-satunya pendapatan yang mungkin
banyak gede dari musik tuh tinggal konser doang kan, sementara distribusi Benar digital tuh digempur habis-habisan dulu 10 tahun yang lalu di era boomingnya internet. MP3 yang gila-gilaan itu kan digerus gitu, kaset CD dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya mungkin ada yang minatnya di situ, dan secara masa depan menurut gue nggak bagus gitu. Terus diarahin ke suatu hal yang sifatnya arah masa depannya bagus, tapi orang yang nggak minat ya susah juga gitu kan. Nah itu sih, makanya dia fungsinya pendidikan. Nah iya betul. Biar lo bisa punya kemampuan untuk memilih dan menentukan sih. Menentukan pilihan yang tepat. Spirit yang harus dibangun gitu. Alih-alih lo lulus UN aja, ini tadi lo bisa survive. Iya. Gitu ya. Betul. Kalau nggak bisa survive lewat pendidikan ya ngapain gitu. Iya betul sih, betul. Sekarang berarti adiknya belajar online? Iya, semua. Ya semua, oke. Semua belajar online sekarang. Lu juga belajar online. Lu lebih enjoy? Nggak ngerasain sih. Oh nggak ngerasain, oke. Lu lebih enjoy belajar langsung? Kalau ngantor langsung atau di rumah bisa? Ngantor sekarang WFH juga. WFH juga. Iya. Soal ini nih, work from home and learning from home atau school from home, menurut lu mending langsung atau udahlah gini aja setupnya di rumah aja gitu, lebih efisien juga gitu? Iya. Enggak, mungkin kalau gue sendiri sih lebih suka 50-50 lah. Lu bisa online, lu juga bisa datang gitu. Karena gue masih perlu interaksi kalau sama orang. Karena kalau gak ada orang-orang di rumah ya udah sih. Jadi apa gue? Jadi sendirian gitu kali aja ya. Iya, gak kebayang nih. Tapi ya benefitnya online tuh ini sih apa ya? Pacing learningnya tuh lu bisa atur sih. Iya betul. Itu kalau recording ya, kalau ada recordingnya gitu, ataupun ada materialnya yang lu bisa baca. Gitu. Betul. Pacingnya lu bisa sesuaiin sih. Iya. Dan cuma kurangnya encourage sih mungkin. But kan ada orang-orang yang dia tuh bisa belajar kalau di sekitarnya belajar gitu. Itu pasti dia kesusahan banget sih yang begitu. Itu tantangan sih. Cuma bagi gue sendiri bagus sih. Kalau ada online 50-50 misalnya sama interaksi gitu di kelas nantinya. Jadi interaksi langsung dan online juga bisa gitu. Jadi fleksibel aja gitu waktunya. Yeah. Kalau gue secara pribadi lebih suka kayak gini. Ya mungkin paling benar tuh hybrid gitu ya. 50-50 gitu. Mau ketemu hayu, mau online juga kita ya fine-fine aja gitu. Karena maksudnya satu hal yang harus diakui adalah ketika online kita menghemat banyak waktu, dalam artian kita tidak buang-buang waktu di jalan, kita tidak buang-buang biaya di jalan, dan ya tadi yang kadang kita nggak sadar adalah kita bisa ngatur ritmenya sesuka kita gitu. Misalnya belajar atau mengerjakan sesuatu ya mungkin deadline-nya kapan gitu ya. Cuma ketika kita di rumah ritmenya kita yang ngatur gitu, nggak tergantung pada hal-hal eksternal gitu kan. Iya. Commute itu juga sih masalah. Orang yang paling benci sebetulnya perjalanan kesananya gitu loh. Maksudnya perjalanan ke sana tuh ya kita harus mandi ya gimana ya, maksudnya kita harus kelihatan rapi juga gitu. Cuma kita kan buang banyak waktu untuk siap-siap, terus buang banyak waktu untuk jalan ke tempatnya. Yang menurut orang kalau ketika di rumah kan misalnya kayak kita berdua gini, ya Dik jam segini ya, oke jam segitu. Gue tinggal misalnya pakai kemeja atas gitu kan, tinggal nyisir gitu kan, nggak perlu ribet kita ketemu kemana gitu kan. Itu yang menurut orang wah ini enak banget gitu kalau misalnya banyak bidang formal yang bisa jarak jauh kayak gini gitu. Benar banget. Emang sih commute juga itu problem banget, apalagi gue PP gitu pas kuliah udah. Oh iya, berarti 4 tahun PP. 4 tahun PP. Mantap. Untungnya naik motor sih, nggak naik mobil. Naik motor
capek kali Mas ya. Iya ya, cuma naik mobil kayaknya kayak hell gitu ya. Kan gue jalurnya kan ke ujung Berung. Terus ke Cibiru. Kebayang pagi-pagi Cibiru naik mobil aja. Iya sih, betul sih. Masih mikir kenapa ada orang yang naik mobil gitu lah situ. Kasihan dia, mereka nggak kasihan ke diri sendiri apa gimana ya? Nggak tahu ya. Mungkin pengen ngerasa nyaman aja kali ya naik mobil. Cuma kalau misalnya emang rumahnya daerah Cibiru gitu yang tidak mungkin ngambil shortcut ke tol gitu kan, terus maunya ke Nangor tuh, wah, kadang salut aja sih gitu. Iya, hebat lah itu. Oke, kita masuk ke final session, Fahmi. Gue akan ngasih 3 pertanyaan random dan lo jawab aja dijawabnya weh gitu lah ya. Yeah. Yang dipikirin langsung. Apple atau Android? iOS atau Android? Android. Mac atau PC? PC. PC ya. Lo bukan Apple fanboy berarti ya? Enggak sih. Tapi kalau laptop mending Mac sih. Kenapa tuh? Ya kalau secara developer ya, jujur aja bikin aplikasi iOS tuh nggak bisa di PC, nggak bisa di Windows, nggak bisa di Linux. Makanya itu doang sih pilihannya, dia lebih bisa kemana-mana. Budget wise lah. Oke. Tapi ngomongin Apple dan ekosistemnya gitu ya. Tahun kemarin tuh Apple ngeluarin MacBook dengan apa sih prosesornya? Chipset M1. Chipsetnya chipset sendiri. Jadi M1 namanya. M1 ya. Dan dia beda sama X86 kan kalau nggak salah. Ya, dia ARM base. ARM base gitu. Terus gue kayak mikir arahnya Apple nih untuk memudahkan distribusi aplikasi. Bener nggak sih menurut lo? Enggak. Dalam artian? Jadi karena chipsetnya sama, dia optimize ke semua device. Nah iya, jadi dan mungkin bisa cross, jadi bisa dari iPhone, bisa. Jadi developer cukup mengembangkan istilahnya dalam satu apa ya? Apa namanya ya? Bahasa gitu. Gampangnya satu kali lah. Cuma sekali gitu. Satu kali gitu. Bisa jalan di 3. Bisa jalan di 3 gitu. Iya. Karena sekarang sih yang HP tuh nggak bisa langsung ke iPad atau Mac-nya deh kalau nggak salah. Beda gitu. Ya istilahnya. Karena ya di Mac OS tuh sekarang dia udah UI-nya udah lebih menjurus ke HP gitu sih. Dari notification bar-nya segala macam. Jadi mungkin emang mau di-unify sih kalau Apple tuh. Iya. Kadang kalau gue secara pribadi pengen, kenapa sih PC itu nggak di-develop sama Google, maksudnya yang punya Windows tuh Google gitu. Kayak secara pribadi gue udah emang ketergantungan sama Google account dan semua apa ya, save password, save address, payment system gitu. Semuanya tuh tinggal udahlah login with Google, sinkronisasi data gitu kan. Misalnya data yang ada di PC sama di cloud gitu. Kenapa sih PC nggak bikinan Google aja, sementara ngelihat Chromebook sih nggak tertarik sih gitu. Sebenarnya kalau Chromebook kayaknya nggak populer aja sih, dan jadinya jatuhnya mahal. Oh gitu, iya sih. Di luar sih lebih murah jatuhnya dibanding ini. Schools lu pakai Chromebook sih kebanyakan di luar, di US lah, at least. Ya, jadi ya gampang di HP bisa ke situ. Iya, maksudnya satu-satunya yang diidam-idamkan soal ekosistem Apple secara gue pribadi adalah ya integrasinya. Mereka punya AirDrop, mereka integrasinya seamless gitu. Sementara ketika karena ya memang ini satunya Windows yang satunya Android, kita mungkin rada ribet gitu kan. Iya. Terus yang terakhir adalah channel YouTube favorit lo siapa, Mi? Ada apa ya? Siapa ya? YouTube favorit channel ya? Dika boleh nggak? Yang bener dong. Kalau sebelum apa ya?
Ada nggak? Gue macam-macam sih, Dik. Tentang apa nih bidangnya? Bebas yang kayak apa ya? Kalau kata orang tuh orang jadi channel favorit ketika dia tuh ditonton sambil makan gitu sih kalau kata orang tuh. Kayak lo tuh sambil makan tuh nonton itu gitu. Apa tuh kira-kira? Yang sampai lo bela-belain nonton ya. kadang sampai makan, sampai misalnya lagi pup gitu, lo bawa HP tuh sampai nontonin gitu. Gaji. Cuma yang gue enjoy sih ini sih, Pak Gita Wirjawan sih. Oh, Gita Wirjawan. Oke. Kalau talks enak suaranya. Iya sih betul. Pak Gita emang enak. Soundnya bagus. Selain dia suaranya bagus, sound ininya bagus, sound engineeringnya bagus. Enak dengernya. Gue belum pernah denger sih. Nanti abis ini gue coba dengerin. Iya, coba. Oke, Fahmi. Terima kasih banyak waktunya dan sharingnya. Ya, thank you juga Dik waktunya. Iya, mungkin kesempatannya. Iya, sama-sama. Kita diskusinya asik banget sih hari ini. Sorry banyak kemana-mana. Gak apa-apa, itu kan asiknya podcast. Iya, gak apa-apa. Yang penting kita bisa memberi insight ke pendengar maupun viewersnya nanti gitu ya. Ya. Oke.